Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera, salam jumpa lagi. Puji Tuhan, kita kembali bisa mendengarkan firman Tuhan yang adalah merupakan kekuatan bagi setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita pada hari ini adalah taktik iblis mengalahkan lawannya. Taktik iblis mengalahkan lawannya. Sebelum saya berkhotbah lebih mendalam, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu, Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Jikalau kembali kami bisa mendengar firman-Mu yang adalah kekuatan kami, yang adalah terang bagi jalan kami dan pelita bagi kaki kami. Berfirmanlah bagi setiap kami ya Tuhan. Kami siap menjadi pelakunya dan setia untuk hidup dalam rancangan Tuhan yang penuh damai dan sejahtera. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita yang seperti di awal saya katakan adalah taktik iblis mengalahkan lawannya. Taktik iblis mengalahkan lawannya. Patut disayangkan Bapak Ibu bahwa banyak orang Kristen sudah tidak lagi menganggap iblis ini bahaya besar bagi iman mereka, bagi kehidupan mereka. Ini patut disayangkan karena mereka menganggap bahwa iblis telah berada di bawah telapak kaki orang percaya. Iblis sudah dikalahkan. Itu semuanya adalah benar menurut firman Tuhan. Tetapi menurut firman Tuhan pula bahwa iblis belum dihukum. Buktinya masih banyak orang Kristen yang jahat, yang berbuat najis, yang berdukun, iya toh? Itu semua pekerjaan si iblis. Bukan berarti kita mengabaikan tanggung jawab sebagai manusia. Iya kan? Sudah barang tentu Bapak Ibu, semua keadaan kacau atas umat Tuhan, keadaan jahat, keadaan najis, itu semuanya sutradaranya adalah si iblis. Perlu diingat baik. Iblis masih merupakan bahaya laten. Makanya untuk itu perlu kita waspada, perlu kita hati-hati. Adapun taktik iblis mengalahkan lawannya ya Bapak Ibu, yang pertama adalah memutarbalikkan firman. Memutarbalikkan firman di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7. Kejadian pasal 3 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman ini sangat terkenal bukan? Firman ini banyak diketahui oleh semua manusia Kristen bahwa ini adalah kejatuhan pertama manusia, yaitu Hawa dan Adam atau Adam dan Hawa. Kejatuhan ini, saudaraku, ini pola terus dipakai oleh iblis. Pola ini selalu dipakai oleh iblis untuk kembali menjatuhkan manusia-manusia lainnya, saudaraku, sampai hari ini dan sampai seterusnya, sampai kiamat.
Jadi pola ini adalah pola iblis yang memutar balikan firman. Kata firman Tuhan atau kata Tuhan bahwa buah pohon itu tidak boleh kamu makan. Tatkala kamu makan, kamu akan mati. Tetapi kata iblis, enggak apa-apa kau makan, engkau tidak akan mati. Memang si Hawa ini belum tahu apa hukuman itu mati. Apa arti mati, hukuman mati, Bapak Ibu. Iya kan? Tetapi di sini harus percaya bahwa ada hukuman Tuhan. Saudara, seperti dikatakan firman, ada neraka. Iya kan? Tapi kan kita belum pernah ke sana, tapi ada. Mempercayai hal itu adalah mutlak. Ingat baik. Mempercayai Tuhan bukan hanya anugerahnya, tetapi juga hukumnya. Supaya kita tetap waspada dalam kondisi perjalanan iman kita. Nah, si Hawa ini sama si Adam tidak mengerti apa arti mati, Bapak Ibu. Tetapi pada saat dia memakan buah itu mati. Nah, kalau sudah mati, apakah bisa menyesal? Tidak mungkin bisa menyesal, Bapak Ibu. Nah, ini pola iblis. Pola iblis itu selalu memutar balikan fakta firman Tuhan. Nah, tatkala ada kepikiranmu, ada orang yang menjelaskan nilai-nilai yang mana itu hukuman Tuhan, tetapi sudah tidak berlaku, itu pekerjaan iblis, Bapak Ibu. Kita harus paham. Jadi polanya adalah tatkala melawan firman, memutarbalikkan firman, itu adalah dari iblis. Mudah sekali kan kita untuk mengenal lawan kita. Jangan sampai kita dijatuhkan, saudaraku. Jangan sampai kita dikalahkan oleh iblis tersebut. Jadi, saudaraku, apa-apa yang pengajaran yang mengatakan hukum Tuhan sudah tidak ada, neraka sudah tidak ada, itu dari iblis, Bapak Ibu. Kita perlu hati-hati. Itu polanya. Nah, pola ini harus kita terus ingetin, jangan sampai termakan bujuk rayu si iblis. Jadi iblis itu pekerjaannya memutarbalikkan firman. Sudah banyak korban, saudaraku, yang dari perbuatan si jahat ini, Bapak Ibu. Ya kan, soal nilai kekudusan. Katanya sudah tidak bisa kudus manusia karena masih hidup dalam kedagingan. Tapi ada firman-Nya. Nah, ini pola si jahat, pola iblis, Bapak Ibu. Jadi dalam hal ini, Bapak Ibu, kita harus hati-hati. Jangan sampai, saudaraku, taktik iblis ini termakan oleh kita sebagaimana termakan oleh Adam dan Hawa. Dan Adam dan Hawa, Bapak Ibu, kondisinya sangat tertarik dengan buah itu. Karena pertama, Adam Hawa tidak tahu apa arti hukuman mati. Kedua, dia tahu apa kata iblis bahwa buah itu memberi pengertian baik dan pengetahuan baik dan jahat. Nah ini, sehingga akhirnya si Hawa terutama kepicut dengan perkataan iblis yang adalah untuk melawan firman Tuhan, untuk melawan perkataan Tuhan, untuk melawan maksud Tuhan. Kita tidak boleh seperti itu. Ingat baik, tatkala ada tawaran, tatkala ada bujukan yang mengkondisikan untuk kita melawan firman, itu ingat saja itu dari iblis. Memang lawan kita bukan darah dan daging, tapi penghulu di udara roh jahat. Ya pasti kita harus menolak kalau memang untuk melawan Tuhan. Ingat baik, pola iblis selalu dilancarkan kepada menjatuhkan manusia. Yang untuk menjatuhkan manusia adalah polanya memutarbalikkan firman. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, yang kedua adalah mendakwa lawan. Ayub pasal 1 ayat 8 sampai 12. Yang kedua, pola iblis itu menjatuhkan lawannya adalah mendakwa. Dia abolos, Bapak. Dia selalu mendakwa. Ayub pasal 1 ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah,
Segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Yang kedua, pola iblis menjatuhkan lawannya adalah mendakwa. Kali ini yang didakwa adalah si Ayub. Iya kan? Nah, inilah pola yang dilancarkan seringkali kepada setiap umat Tuhan. Mendakwa bahwa engkau sudah tidak ada artinya, bahwa engkau sudah dijauhi Tuhan, bahwa engkau sudah dikutuk Tuhan, bahwa engkau tidak bermakna. Ini dakwaan iblis, Bapak Ibu. Padahal kita ini anak Tuhan. Ini penting untuk kita sadari. Makanya banyak anak Tuhan gak berdaya. Dia tidak paham bahwa dia anak Tuhan. Dia istimewa di hadapan Tuhan. Dia biji mata Tuhan. Karena dakwaan iblis yang bertalu-talu, dakwaan iblis yang terus-menerus, akhirnya jatuh mentalnya, Bapak Ibu. Nah, tatkala jatuh mentalnya, itu yang dikehendaki oleh iblis, kemudian jatuh imannya. Nah, pada akhirnya, saudaraku, itu kucar-kacir. Itu yang seringkali dialami banyak orang Kristen, Bapak Ibu. Padahal potensi-potensi yang di dalam dirinya sangat besar, talenta-talenta yang di dalam dirinya sangat luar biasa. Tapi oleh karena dakwaan dari iblis ini, dia tidak berdaya, saudaraku. Ayub sendiri adalah orang benar, orang saleh. Terus didakwa. Iya kan, saudaraku? Didakwa kesalehannya, didakwa kebenarannya, demikian kondisinya. Makanya masuk perangkap nilai-nilai, saudaraku, menghancurkan si Ayub ini. Jadi kita perlu paham, Bapak Ibu. Pertama, kita ini, sebetulnya memang iblis, Bapak Ibu, sudah dikalahkan, tetapi dia tidak mau kalah begitu saja. Dia terus mencoba menjatuhkan mental rohani kita. Iya kan, sehingga kemampuan talenta yang kita punya yang dari Tuhan tidak berkembang. Sehingga pada akhirnya kita rasanya Tuhan jahat, rasanya Tuhan menjauh dari kita. Nah, ini adalah pola-pola iblis. Dia selalu mendakwa, menuduh, saudaraku. Ini perlu kita paham untuk menjatuhkan lawan. Iya kan, lihat kamu sakit tidak sembuh-sembuh, Tuhan sudah tidak peduli sama kamu. Kamu sudah tidak ada berkat, kamu bangkrut, rasain kamu. Itu pola iblis, Bapak Ibu, untuk mendakwa terus supaya engkau dipojokkan dan engkau dihancurkan di kemudian hari. Kita perlu paham. Ya kan, Yakobus 4 ayat 7, tunduklah kepada Allah, lawanlah si iblis, maka dia lari dari hadapanmu. Makanya kita harus percaya bahwa kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Dan juga kita harus percaya ada lawan yang tidak suka, yaitu si iblis. Ada lawan yang tidak suka, dia selalu untuk terus, ya kan, dari segala sisi untuk menghancurkan setiap kita sebagai umat orang percaya. Sebagai orang percaya, Bapak Ibu. Makanya untuk itu kita harus paham. Pola yang kedua adalah mendakwa lawan, mendakwa kita. Yang ketiga adalah mempengaruhi lawan, mempengaruhi lawannya, saudaraku. Dia akan mempengaruhi lawannya, mempengaruhi kita. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Matius 16 ayat 21, demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hanya hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yang ketiga, Bapak Ibu, mempengaruhi lawannya. Yang melalui pikiran, melalui kejiwaan, saudaraku, yang notabene untuk melawan firman, untuk tidak setuju dengan karya keselamatan Tuhan. Ini pernah dialami oleh Rasul Petrus, Bapak Ibu. Iya kan? Tatkala kita hanya memikirkan kedagingan kita, kemanusiaan kita, dan kita tidak mau memikirkan urusan Tuhan dan tidak setuju dengan firman Tuhan, itu pola iblis. Jadi dia mempengaruhi kita supaya kita mengabaikan apa yang Tuhan maksud. Yesus turun ke dunia, Bapak Ibu, bukan untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi, tetapi untuk menyelamatkan semua manusia agar tidak binasa. Tapi Petrus dengan kemanusiaannya, dengan kedagingnya,
salah mengerti dengan itu. Makanya dia tidak setuju dengan kemesiasan Yesus Kristus. Yesus mati di Yerusalem, bangkit pada hari ketiga. Petrus tidak setuju. Ternyata Petrus ditunggangi pikirannya Bapak Ibu oleh si jahat, dipengaruhi oleh si jahat. Karena melulu Petrus ini hanya untuk memanfaatkan Yesus Bapak Ibu untuk kepentingan dirinya. Banyak orang Kristen seperti itu, termakan pola iblis yang mempengaruhi pikirannya hanya untuk demi keuntungan dirinya dan tanpa peduli dengan apa yang Tuhan maksud dan apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan suka. Bisa dibayangkan kan Bapak Ibu, banyak sekali orang Kristen semacam itu. Iya kan, Yesaya 30 ayat 1. Engkau masuk dalam sebuah persekutuan bukan dorongan dari rohku, makanya dosamu makin bertambah-tambah. Nah, pola-pola iblis yang mempengaruhi lawan Bapak Ibu harus kita paham. Banyak orang Kristen saudaraku ingin selalu manfaatkan Tuhannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus untuk kekayaan pribadinya, untuk kepuasan hawa nafsunya, untuk kepuasan kedagingannya. Sementara perintah Tuhan, kehendak Tuhan, jalan Tuhan, rancangan Tuhan diabaikan. Itu pola iblis Bapak Ibu. Jadi tanggung jawab kita untuk kita mengatakan tidak kepada pengaruh-pengaruh si jahat. Pengaruh-pengaruh hawa nafsu kita, pengaruh-pengaruh kedagingan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, iblis itu sangat licik sekali. Sebab dia adalah yang menyamar sebagai malaikat terang. Kalau dia mempengaruhi kita, kita yang dipengaruhi Bapak Ibu tatkala tidak waspada, tidak terasa. Seperti natural saja kondisinya, keadaannya. Padahal itu pengaruh si iblis sudah masuk. Itu yang perlu kita paham. Mulai saat ini milikilah kepekaan Bapak Ibu akan hal tersebut. Saudara, ini iblis tidak peduli seberapa Petrus dekat dengan Tuhan Yesus. Ini kan dekat Bapak Ibu, ya toh? Dan demikian pula, saudaraku, iblis itu tidak peduli Anda itu hamba Tuhan. Tidak peduli Anda itu pengkhotbah. Makanya banyak pengkhotbah berzina. Banyak hamba-hamba Tuhan jahat, serakah, kemarau, dia kan saudara berhawa nafsu, mamon. Nah itu pekerjaan si iblis Bapak Ibu. Cuman masalahnya ini sudah diabaikan. Mentang-mentang sekolah teologinya sudah S3. Ya saudaraku, iblis itu jauh lebih tua dari kita. Kita tidak bisa melawan iblis tanpa pertolongan Tuhan, tanpa ketundukan kepada Tuhan, tanpa berserah kepada Tuhan, tanpa hidup kita melekat kepada Tuhan. Ingat baik Rasul Paulus maksud saya. Kurang apa dia? Dia rasul yang sangat luar biasa. Tetapi pada saat dia berdoa 3 kali minta supaya utusan iblis itu mundur. Apa jawab Tuhan? Tidak cukupkah kiranya kasih karuniaku kepadamu? Di dalam kelemahan mula di situ letak kekuatan aku. Di situ si Paulus harus menyadari dan sadar dia bahwa dia harus melekat kepada Tuhan dan tidak boleh sombong dan tidak boleh melawan si jahat dengan kekuatan dia sendiri. Harus tetap mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Ada amin Bapak Ibu. Sebab iblis itu selalu mempengaruhi alam pikiran kita, kejiwaan kita, saudara. Kita perlu hati-hati. Yang selanjutnya yang keempat, iblis itu membayangi lawan. Membayangi lawan. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Yang keempat, membayangi lawannya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ini. Sekarang Petrus saudaraku menyadari, karena dia punya pengalaman yang unik terhadap iblis itu. Iya kan saudaraku, dia pernah dihardik oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan hardikan Tuhan Yesus Kristus membuat Petrus tercengang. Kali ini dia pengalaman sekali, makanya dibilang berjaga-jagalah, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis itu berkeliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah ini, karena punya pengalaman serangan iblis kepada jiwa si Petrus, dan Petrus menyadari iblis itu saudaraku selalu mengelilingi kita dan tidak pernah libur saudaraku. Perlu Bapak Ibu paham, kalau kita lengah, buka celah masuk dia melalui pikiran kita, dan pada akhirnya kita menjauh dari Tuhan dan akhirnya kita punya iman runtuh. Makanya di sini dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia
menanggung penderitaan yang sama. Apa hubungannya dengan penderitaan? Nah, di sini loh Bapak Ibu saya jelaskan. Manusia secara kejiwaan tidak suka dengan penderitaan. Iya toh, saudara. Makanya banyak orang Kristen, walaupun ada nilai persekutuan dalam penderitaan Tuhan, mereka tidak suka. Mereka selalu menghindar ini. Makanya khotbah-khotbah yang menjauhkan umat Tuhan dalam posisi berbicara penderitaan sangat laku keras, Bapak Ibu, ketimbang menderita di dalam Tuhan. Nah, akhirnya karena mereka tidak mau menderita di dalam Tuhan, mereka menderita di dalam kedagingannya dan menderita di dalam jebakan si lawan dan akhirnya dikalahkan. Saudara, kalau kita menderita tidak mengapa. Kalau kita menderita sependeritaan bersama dengan Kristus Yesus. Makanya saudaraku, kita tidak takut menderita seharusnya. Tidak ada peristiwa yang kita alami tanpa seizin Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Kalau itu kita menderita, tinggal kita periksa. Kalau itu seizin Tuhan Bapak Ibu, why not? Kenapa tidak? Ya kan, itu sukacita. Makanya Paulus mengatakan, aku terlebih suka dalam penderitaannya, bersekutu dalam penderitaannya. Agar sama dalam kematiannya dan sama pula dalam kebangkitannya. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, makanya di sini untuk melawan si iblis yang selalu membayangi lawan kita, saudaraku, dia akan masuk celahnya pada saat kita tidak nyaman. Makanya saudaraku, tatkala kita menderita, banyak sekali orang Kristen sungut-sungut Bapak Ibu. Kelas pendeta pun sungut-sungut. Sudah punya kaliber besar pun pendeta sungut-sungut tatkala dia menderita. Saya pernah mendengar hal tersebut. Mengapa Tuhan memberikan saya penyakit ini? Mengapa Tuhan tega-teganya saya menderita? Padahal saya sudah bekerja bagi Tuhan sekian luar biasa. Nah ini loh, ya pada akhirnya sungut-sungut. Dan beranggapan bahwa itu Tuhan jahat. Nah ini saudaraku pola iblis yang selalu membayangi supaya kita punya iman runtuh dan tidak percaya lagi kepada Yesus Kristus dan akhirnya kedukun. Itu yang fatal. Yang terakhir, menyerang lawan. Ini posisi iblis menyerang lawan. Bahaya Bapak Ibu. Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Firman yang tadi saya baca, tidak ada satupun orang Kristen yang tidak paham. Tidak ada satupun orang Kristen yang tidak tahu. Iya toh? Mengenai Ananias dan Safira yang membohongi Rasul Petrus, yang membohongi Roh Kudus. Itu serangan iblis yang mematikan kepada roh, kepada nilai untuk menguasai roh, dan serangan itu adalah dalam bentuk berbohong. Yohanes 8 ayat 44, bapa dari segala dusta adalah iblis, saudaraku. Makanya di situ serangan iblis yang paling mantap, yang paling untuk menghancurkan manusia berbohong.
Ringan bukan? Seringkali manusia berbohong tidak beranggapan apa-apa. Iya, saudaraku. Tetapi ini satu nilai serangan iblis yang sudah masuk dalam roh itu. Tinggal tunggu kematian mereka. Memang belum didapati mereka tatkala berbohong mati ngejeblak begitu. Tetapi mati rohani sudah pasti, Bapak Ibu. Makanya setiap kita yang suka berbohong, hati-hati. Itu serangan iblis yang mematikan. Itu dia serang melalui rohmu. Kalau melalui jiwamu tadi Petrus, kalau melalui tubuhmu itu sakit penyakit. Seperti perempuan yang bungkuk punggungnya 18 tahun. Makanya hati-hati dalam serangan iblis ini, saudaraku. Banyak orang Kristen begitu saja melancarkan nilai-nilai kebohongan, kepalsuan, kemunafikan. Itu perlu hati-hati, itu dari iblis. Ini penting Bapak Ibu, harus kita sadari. Supaya kita mempercayakan hidup kita atas firman Tuhan, iya di atas iya, tidak di atas tidak. Lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Kemudian ada pertanyaan, apa yang selanjutnya harus kita lakukan, Pak? Tadi saya katakan Yakobus 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah, lawanlah si iblis maka dia lari daripadamu. Saudaraku, kita harus benar-benar mengandalkan Roh Kudus. Harus memiliki kepekaan. Sebab iblis itu selalu menyamar sebagai malaikat terang. Jangan mau tertipu. Kita harus mengandalkan Tuhan. Dengan kita mengandalkan Tuhan, roh kita lebih besar daripada roh yang di dalam dunia ini. Dan kita bisa memblokade intervensi daripada si jahat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan saya percaya firman ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saya berdoa untuk kita sekalian. Terpujilah namamu Allah Bapa yang kekal di dalam nama Yesus. Kami sudah mengerti paham akan lawan kami si jahat itu, yaitu si iblis. Yang selalu menyamar sebagai malaikat terang yang adalah pembinasa keji dan kejam. Kami tidak bisa menganggap remeh dia. Kami harus tetap waspada dan kami untuk melawannya di dalam nama Yesus. Dan kami harus memiliki kepekaan dengan Roh Kudus. Sehingga kami paham mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Mana yang tipu daya, mana yang dari firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia, selalu memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.